Salam, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama saya Erna Hojia di Turkcellisius. Dan hari ini kita masih ada di unit 1, 2, 3 ya, di unit 3. Dan kita akan memasuki episode Dil Bil Gizi atau grammar. Nah ini kita kemarin udah bahas bagian sini ya, okuma. Hari ini kita akan membahas Dil Bil Gizi, bagian yang mana grammarnya itu adalah şimdiki zaman atau di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya present continuous tense. Nah, şimdiki zaman atau present continuous tense ini teman-teman bisa bayangkan di dalam bahasa Inggris, ini versi bahasa Turkinya. Dia adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang dimulai. Dimulai di masa lampau, tapi sampai sekarang masih berlangsung sampai saat orang tersebut ngomong gitu ya, kayak gitu. Terus yang kedua, şimdiki zaman juga dipakai untuk mengekspresikan perbuatan atau pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Terus yang ketiga, şimdiki zaman juga dipakai untuk menyatakan perbuatan yang konteksnya simple present tense, atau kalau di dalam bahasa Turki itu pekerjaan yang dilakukan secara umum gitu ya. Dia pakainya şimdiki zaman. Jadi walaupun konteksnya adalah present continuous tense, tapi dia ini şimdiki zaman ini bisa dipakai untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara umum nih ya, simple present tense. Nah, bentuknya kayak gimana? Tadi kita mau pembukaan, sekarang kita masuk ke intinya ya. Teman-teman saya yakin pernah melihat bentuk-bentuk ini sebelumnya. Jadi ini adalah penjabaran dari okuyor, misalnya gidiyor, terus ediyor dan seterusnya. Ini kita langsung masuk ke formatnya aja ya. Nih, bismillah nih. Jadi siap-siap teman-teman, fokus. Jadi dalam bahasa Turki itu kita membuat membedakan grammar itu dilihat dari fungsi verb ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu verb, kalau di dalam bahasa Turki namanya fiil. Ini kalau tidak salah fiil itu bahasa Arab juga ya, fiil gitu kalau nggak salah. Itu artinya verb atau kata kerja. Nah, tulisannya aneh banget. Nah, jadi verb ini atau fiil ini dibagi dua berdasarkan bentuknya. Itu yang pertama adalah fiil kalau misalkan dia suatu kata kerja itu berakhir dengan huruf konsonan. Ini ya, unsus. Satu kalau berakhir konsonan atau unsus, terus yang kedua kalau berakhir vokal atau istilahnya unlu. Ini dibagi dua ya. Nah, sekarang kita contoh unsus dulu atau yang konsonan dulu. Jadi kalau ada satu kata kerja atau fiil berakhiran konsonan ya, di akhirnya nih ya. Jadi misalnya ada satu suku kata, ada verb nih, verb. Terus dia suku kata terakhirnya itu misalnya vokal di tengahnya a atau e. Kebayang gak maksud saya? Contohnya ini ya, kaliyor. Itu berasal dari kata kalmak. Kata dasarnya adalah kalmak. Kalmak itu tinggal. Jadi kalau kalmak ini kan di tengah-tengahnya itu vokalnya adalah tebal ya. Vokal tebal tuh yang ini, a atau e. Maka kalmak ini ditambah dengan yor itu ada penghubungnya e, kaliyor. Jadi kalmak akan menjadi kaliyor. Contohnya apa? Contohnya misal siapa ya? Tia, namanya Tia deh. Tia İstanbul'da, ini saya ngasih contoh aja ya. İstanbul'da kalıyor. Tia tinggal di Istanbul. Istanbul. Kalıyor ya.
gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau ada satu kata kerja yang akhirannya adalah unsus atau konsonan, maka imbuhannya ditambah ini nih, ior, ior, uyor atau uyor. Tapi nentuinnya gimana? Kapan dia dikasih kapan dia dikasih i, kapan dia dikasih u. Nah, ini ditentukannya dari sini ya. Kalau akhirnya vokal kalau di tengah-tengahnya ini vokalnya misalnya a atau e, maka dia tambahannya ior. Contohnya kalior. Gitu. Kita lihat contoh yang bawah ya. Nih, yang bawah misalnya kalau ada kata kerja yang akhirannya adalah konsonan kemudian plus vokal tipis, contohnya apa? Contohnya akhirannya e atau i ya. Kalau di sini di dalam kalimat ini girior. Girior itu dari kata gir make, artinya masuk. Nah, gir ini ditambah yor akan menjadi girior. Nih ya contohnya, girior. Cukup bisa dipahami tidak? Contohnya lagi, kalau misalnya apa yang akhirannya e ya? Ini nih. Misalnya savior. Savior itu dari kata save make. Save make itu artinya cinta. Ini ya, save make. Dia akan berubah menjadi savior. Savior. O itu orang itu ya. Orang itu seni, savior. Orang itu suka sama kamu, orang itu cinta sama kamu. Seni, kamu ya, savior. Itu contohnya ya. Jadi kalau tipis vokalnya, jadi intinya sih gini, pokoknya kalau ada kata kerja yang berakhir konsonan itu tinggal ditambah bentuknya bla 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 your. Nah, masalah ini apakah i, apakah e, apakah u, apakah u, itu ditentukannya dari mana dari harmonisasi vowel itu ya, dari harmonisasi vokal. Pokoknya bahasa Turki itu adalah bahasa yang sangat memperhatikan harmonisasi. Itu ingat itu aja. Contohnya lagi bawahnya. Kalau dia konsonan, nih di tengahnya vokalnya adalah o atau u, maka penambahnya uyor. Kalau belakang ini selalu yor ya, yor. Yang membedakan itu adalah depan-depannya. Contohnya apa? Di dalam contoh kalimat kata ini adalah koşuyor. Koşuyor itu dari kata koşmak. Koşmak itu artinya lari, to run. Jadi koşmak itu akan menjadi koşuyor. Koşuyor. Gitu. Oke. Terus yang terakhir, kalau verb akhir katanya adalah konsonan, misal dalam kata gör itu dari kata görmek dalam bahasa Turkinya ya. Görmek itu kalau ditambah yor maka penengahnya adalah görüyor. Kenapa enggak görüyor görüyor? Itu dalam bahasa Turkinya seperti itu ya. Aturannya seperti itu. Nanti teman-teman juga akan terbiasa kalau sering nemu kata-kata ini ya, gormek, koşmak, girmek, kalmak, nanti juga lama-lama akan tahu ya. Selain aturannya, terus yang kedua juga kita memperhatikan harmonisasi vokal, görüyor gitu. Oke. Lanjut. Tadi kita udah, kalau ini akhirannya verb, akhirannya konsonan. Kalau yang ini verb akhirannya vokal. Nah, jadi kalau unsus itu adalah konsonan, kalau unlu itu adalah vokal. Jadi kalau ada satu kata kerja yang akhirannya vokal, ini dibagi dua lagi nih. Ya. Jadi kalau fiilnya berakhir dengan kata i, u, u. Nah, ini tinggal ditambah yor aja. Jadi nggak pakai lagi penghubung. Kalau ini kan ada penghubungnya ya. Ini ada penghubungnya. Tapi kalau ini nggak usah ditambah lagi penghubung, langsung aja ditambah yor. Contohnya apa? Dalam contoh ini okuyor. Okuyor itu dari kata okumak, artinya membaca.
Jadi okumak ini kan udah berakhir vokal nih, nggak usah ditambah lagi vokal lagi karena kita nanti bacanya susah. Masa okuo yor kan gak mungkin kan gitu. Jadi langsung aja. Atau misalnya oku uyor, nah kan ini penghamburan kata, jadi penghamburan huruf, jadi kita langsung aja oku yor gitu ya. Terus contoh yang kedua ini ada ini uyuyor, itu dari kata uyumak, artinya tidur. Uyumak tinggal langsung aja ditambah yor, uyu yor, tidur. Orang ketiga ya, tidur. Kalau misalnya orang pertama saya, boleh tulis aja uyu yor uyu yorum, saya tidur, saya sedang tidur gitu ya. Oke. Atau uyu yorum, saya mau tidur bentar lagi nih gitu kan, dalam waktu dekat saya mau tidur. Itu. Terus kotak sebelah kanannya, sebelah kanan itu yang ini ya tadi. Jadi kalau dia akhirannya vokal, kalau vokalnya berakhir ini ditambah yor aja langsung. Nah kalau vokal akhirnya berakhir dengan huruf A atau E, maka dia akan ada perubahan. Ingat ya, perubahan atau peleburan. Saya bacanya peleburan aja deh lah. Peleburan boleh, perubahan boleh. Jadi supaya teman-teman ingat ya. Ini saya kasih tahu kuncinya. Kalau yang ini, jadi kalau yang vokal, kalau yang konsonan ini ditambah penghubung. Gitu ya, saya kasih taunya. Ini ditambah penghubung. Penghubungnya yang mana? Yang ini, nih. E, I, U, E. Gitu, oke? Terus kalau yang misalnya fiil verb yang akhirannya vokal, vokalnya berakhir dengan huruf E, I, U, U, itu langsung aja ditambah yor. Ini langsung. Oke? Nah, kalau yang ini, kalau kata kerja berakhir dengan vokal, vokalnya adalah A atau E, maka dia akan mengalami perubahan atau peleburan. Maksudnya gimana perubahan atau peleburan? Ini kan contoh yang ini nih. Dari kata arayor. Arayor itu dari kata aramak ya, kata dasarnya aramak. Aramak itu mencari atau nelpon lah kayak gitu. Nelpon itu aramak. Aramak dalam kata to search, to find juga mencari, itu juga bisa ya. Jadi aramak itu, ini kan kalau langsung ditambah kayak yang ini nih misalnya, ini kan arayor ya. Tapi dalam bahasa Turki itu kita nggak bilang arayor karena memperhatikan tadi harmonisasi vokal, maka dia akan melebur, si A-nya itu melebur atau berubah. Kok jadi di situ titiknya ya? Nah, ini ya. Ara ini akan berubah menjadi areyor. Nih ya, areyor. Yang ini nih. Nah, areyor pakai E. Bukan aruyor, karena kalau aruyor itu nggak harmoni. Jadi kita pakainya areyor. Terus contoh bawahnya oinamak. To play, main. Oinamak itu harusnya kan oinayor gitu kan. Tapi kalau kita baca oinayor, gak enak banget, oinayorum. Jadi ini mengalami peleburan atau perubahan vokal, A-nya menjadi U. Oinuyor. Kenapa oinuyor? U dengan O itu deketan. Jadi secara harmonisasi vokal dia bersaudara. Makanya yang dipakai bukan oinayor tapi oinuyor. Oiniorum. Oiniorum. Gitu. Jadi kalau kita baca cepet oiniorum. Kalau oinayorum, aduh lidah saya udah kebelibet duluan. Oinayorum. Oinuyor yang benar ini ya. Terus yang ini kan tadi vokal yang ini ya, kalau A akhirannya. Nah, kalau akhirannya E, dia harmonisasinya pakai I atau pakai U. Contohnya ini backlior. Backlior itu dari kata backlemek. Backlemek ditambah yor itu backleyor. Tapi kita nggak baca backleyor. Apa? E-nya diganti menjadi I. Backlior. Ban seni backliorun. Ban seni backliorun. Backlior. Oke? Terus, ini kelihatan gak sih? Ozleyor. Ozle itu to miss, kangen. Özlemek, kata dasarnya özlemek. Ini akan berubah dari özle, E-nya berubah jadi U. Kenapa nggak pakai E?
R, özlüyor gitu. Satu dia nggak harmoni ya. Terus yang kedua O itu saudaraan sama U, saya kasih tahu ya. Jadi kalau O saudaraan sama U, maka E itu saudaraan dengan U. Gitulah kurang lebih. Jadi pasangannya ini nih. Jadi özlüyor. Ben seni özlüyorum. Gitu. Oke. Terus mana lagi? Udah ya, ini seputar ini atasnya kurang lebih seperti itu. Silahkan dicerna dulu. Kita mau ke bawah, tapi ini mau saya hapus. 1, 2, 3. Nah. Terus yang ini. Nih, yang ini kalau olumsuzluk eki, masih ingat nggak olumsuzluk eki? Olumsuzluk itu negatif ya maksudnya. Olumsuz itu tidak ada. Jadi negatif gitu. Nah, kalau olumsuzluk atau pernyataan negatif, maka dia ditambah di tengah-tengahnya itu ma, bisa ma, kemudian dia melebur jadi me atau mu, atau ditambah me. Contohnya apa? Di dalam sini misalnya dari kata occur nih, yang ini ya. Occur. Occur itu kalau negatif, oku, negatif itu kan ma ya, okuma. Tapi kalau kita tambahkan yor, jadi enggak okumayor bacanya. Kenapa? Karena u itu saudaraan sama siapa? Sama saudara. Saudaraan sama u ya. Jadi kalau di sini o, di sini harusnya u gitu. Paham gak maksudnya? Oku mu yor. Nah, jadi contohnya yang ini. Okumuyor. Jadi dari okumayor ke okumuyor. Kitab okumuyor. Kitab okumuyor. Oke. Nah, terus yang bawahnya. Ini satu lagi nih. Yang ini misalnya dari kata self-make. Self-make tadi udah dikasih contoh ya. Self-make itu cinta, love. Dari kata self-make itu kan kalau kita uraikan self ditambah me. Kenapa me bukan ma? Karena ini vokal tipis. Oke. Kalau tadi oku ditambahnya ma karena dia vokal tebal. Pelan-pelan aja, kalem. Nanti teman-teman terbiasa. Self ditambah me ditambah your. Terus gimana dong R? Di sini kan o kan saudaranya u, sementara kan di sini enggak save mu your ya, emang enggak. Makanya di sini ada petunjuknya. Kalau me dia akan meleburnya jadi mi atau mu. Ya. Jadi untuk kalimat untuk fiil save make ini yang paling tepat adalah yang mana? Mana lebih enak dibacanya? Save muyor, mu maksudnya u ya, atau save miyor, save miyor, save miyor. Yang paling harmoni itu adalah save miyor. Ben seni sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum. Aku nggak cinta sama kamu, aku nggak suka sama kamu gitu. Sevmiyorum. Ama ben seni seviyorum, kata dia. Tapi aku cinta sama kamu. Ya ama ben seni hiç sevmiyorum. Tapi aku nggak suka sama kamu. Nah, gitu deh kurang lebih ya. Oke. Teman-teman, semoga saya menjelaskan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Silahkan dicermati lagi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, ke sini nanti pakai kata ganti orang. Pakai kata ganti orang ben, sen, obi, sis, onlar, dan seterusnya. Oh ya, jadi sekedar review, kenapa sih kita belajar okuyor, uyuyor? Nah, ini untuk menjelaskan yang kemarin kita belajar di sini ya. Nih, ben öğretmenim, terus her sabah oturuyorum, kalkıyorum, alıyorum, kahvaltı ediyorum. Nah, itu dasarnya. Dasarnya itu adalah ini tadi yang sudah kita pelajari. Silahkan selamat mencerna, selamat membandingkan rumus-rumus di sini dengan teks yang tadi atau yang sebelumnya kita baca di atas. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Guru Syuru, assalamualaikum.